Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Lur Jombang, ketemu lagi kita di acara podcast Besut, bincang enak, santai, edukatif, dan transparan. Dan dulur, biasanya ini kalau kita ngebahas tentang permasalahan samsat atau perkenalan apapun tentang dunia samsat, kali ini kita beda lagi ya. Kali ini kita kepengen ngebahas tentang Dharma Wanita UPT PPD Jombang. Dan sebelum kita mengulik lebih dalam lagi tentang apa sih yang ada di dalam Dharma Wanita itu sendiri, kita ada kedatangan tamu-tamu cantik ini dari ibu-ibu pengurus Dharma Wanita UPT PPD Jombang. Dan mungkin ibu-ibu cantik ini bisa memperkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sri Wulandari Sukari Agung Sanyato, Wakil Ketua Bidang Sosial Budaya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Anissa Indrawati Kuku Cahyanto. Di sini saya sebagai Ketua Bidang Ekonomi. Baik, selamat datang di UPT PPD Jombang ibu-ibu ya. Dan kita ini kepengen tahu sih sebenarnya ya, Dharma Wanita ini kan merupakan organisasi ya, organisasi dari istri pegawai negeri sipil yang di sini juga memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa, begitu ya visinya. Baik, terus untuk program kerjanya ini, program kerja daripada DWP sendiri itu banyak ya kalau saya lihat ya. Mungkin bisa diceritakan program kerjanya? Untuk salah satu program kerja dari bidang sosial budaya Mbak, misalnya donor darah. Kita bekerja sama dengan PMI yang kebetulan kita di Kabupaten Jombang. Terus tes kesehatan, ada bakti sosial ke panti asuhan, ada kunjungan budaya ke makam Gus Dur, ada lomba Agustusan, dan lain-lain Mbak. Lain-lain ya, luar biasa. Kalau dari ekonomi mungkin? Kalau dari bidang ekonomi kita pernah kunjungan ke Tahupong. Ada pasar juga. Setiap bulannya kita ada pasar kecil-kecilan. Jadi tadi Tahupong tadi itu berarti kita melihat cara proses pembuatannya begitu ya? Iya. Wah, ini luar biasa ini. Mungkin nanti bisa menjadi peluang usaha juga ya, mungkin bagi anggota Dharma Wanita yang ingin membuka bisnis gitu ya, dari pembuatan tahu itu sendiri. Dan tentunya juga dari bidang-bidang yang lain juga pasti ada ya program-program kerjanya. Baik, terus terkait dengan program kerja sendiri itu juga ada basar tadi disebutkan ya? Iya, basar. Ada basar. Itu yang ditampilkan apa ya Bu ya di basar itu sendiri? Kalau di pasar banyak keripik usus, keripik gadung, minuman. Oh gitu? Iya, minuman. Oh, jadi produk-produk itu dari mungkin titipan apa buat sendiri nih? Kalau di sini ibu-ibu Dharma Wanitanya sendiri yang gitu membuat. Jadi yang ditampilkan dalam bazar itu produk-produk dari buatan ibu-ibunya sendiri. Wah, ini luar biasa ini. Dan ini berarti juga merupakan produk unggulan dari Jombang begitu ya. Kalau saya lihat ini di meja display kita ini ada keripik usus sama keripik gadung di sini. Ini juga bikinan sendiri. Iya. Yang saya mau kemana dulu ya? Saya mau ke keripik usus dulu deh kayaknya deh. Ini keripik usus sendiri tuh awalnya gimana ini? Kalau keripik usus itu mula-mula coba-coba anak saya kan suka. Lalu kita ada sedikit usus, kita coba-coba masak. Kalau dimasak buat sate kan sudah biasa sudah biasa kita coba buat keripik usus ini. Awalnya ya dari YouTube itu, lihat dari YouTube. Dari YouTube akhirnya menemukan formula yang pas untuk dibuat camilan di rumah gitu ya. Kenapa kok keripik khusus Bu? Apa karena keripik khusus itu juga ringan gitu ya? Iya. Enak juga ya. Pasti teksturnya tuh renyah, gurih, dan diminati oleh segala macam usia begitu. Terus kalau dari Bu Agung sendiri, kalau dari keripik gadungnya ini? Pertama itu coba-coba juga Mbak, karena di kebun itu ada. Dan kalau setiap ada gadung gitu kan kita proses sendiri. Dulunya itu seperti untuk hari raya kayak gitu. Nah itu kebetulan kan suami dan anak-anak saya kan juga, makanya nyoba-nyoba Mbak itu pertamanya kayak gitu. Terus akhirnya enak gitu ya? Gurih gitu. Kok enak gitu ya Bu ya? Nyoba kok enak, coba lagi. Dan ternyata dari coba-coba ini terus bisa menghasilkan untuk menambah income. Begitu nih. Ini saya tertarik ini. Karena ibu-ibu ini kan kegiatannya kesehariannya pasti sudah padat sekali ya, ngurus suami, ngurus anak-anak,
belum lagi nanti kegiatannya di lingkungan rumah begitu ya. Terus sekarang harus bikin seperti ini, apa enggak mengganggu waktu kesehariannya, Bu? Ya, alhamdulillah enggak. Nah, ini Buat contoh nyantai. ibu yang bisa berwirausahanya nih ya. Terus, ini tapi kalau untuk dalam proses pembuatan ini, Bapak kan terurus ya, Bu ya? Alhamdulillah. Kan kita kerjakannya Ya. waktu kita senggang habis nganter anak-anak Begitu sekolah ya. ya, waktu senggang dulu Mbak. Sudah sibuk masih punya waktu senggang ya Ibu ya. Ini luar biasa loh ini. Luar Sebelum biasa. waktu nyebut datang Mbak, makanya kita belajar Bagi waktunya iya, gitu ya, bagi manajemen waktunya. waktu. Iya nanti apa namanya? Berarti semua bisa terhandle gitu-gitu ya. Iya. Terus ini khususnya untuk kepengen tahu pembuatannya detail gitu, nggak apa-apa ya? Saya mau tanya Iya, pembuatan nggak detailnya apa-apa. itu ke gantian deh, ke Gadung dulu deh. Iya. Ini seperti bikin produk seperti ini tuh mungkin untuk biaya yang dibutuhkan, terus juga jangka waktunya berapa lama, ribet nggak sih? Sebenarnya ribet Mbak, karena waktu yang dibutuhkan cukup lama, sekitar semingguan lah. Karena prosesnya itu lama, dari mulai pertama kita ngambil gadungnya di kebun, terus mengupasnya, mengirisnya itu nanti proses habis diiris juga dikasih abu kayu itu Mbak, abu kayu bakar itu. Kasih yang kayu bakar ya. Itu biar enggak menghilangkan racun Mbak tujuannya. Oh, gitu ya? Iya, habis diiris dikasih abu itu, terus dikumpulkan lagi Mbak, ditutup di tempat, kalau sudah rata itu abunya ditutup di tempat tertutup kayak gitu. Terus besoknya lagi kita jemur sampai kering. Oh, gitu. Iya, habis kalau sudah kering lagi Mbak, itu nanti kita rendam semalaman itu Mbak, sampai abunya itu lepas dan kelihatan putih, itu dicuci lagi sampai putih, dijemur lagi sampai kering, baru direndam lagi. Setelah itu kita direbus itu dikasih garam Mbak, biar gurih itu, efek gurihnya, baru bisa dijemur sampai kering, baru bisa digoreng kayak gitu Mbak. Rumit Ini prosesnya. jadi bukan cucian aja yang direndam ini ya. Ternyata gadung itu juga direndam, jemur ini berasa cucian Bu kalau di rumah saya Bu. Tapi ternyata ini menghasilkan begitu ya. Terus kendalanya apa Bu selama ini? Kalau musim hujan mungkin? Enggak. Iya, kalau musim hujan kan kalau nggak bisa sehari kita jemurnya Mbak, kan kita perlu kering dulu, Iya. baru direndam, bisa direndam kayak gitu. Terus kedua, kalau musim hujan juga nggak ada itu Mbak, nggak ada di kebun itu nggak ada gadungnya itu, langka. Musim panas itu gini juga musiman langka. ya? Iya. Untuk buat gadungnya itu Iya. tanaman itu musiman Bu ya? Iya, Mbak. Jadi tidak sepanjang tahun. Lah ini untuk sementara untuk pemasarannya bagaimana pemasarannya? Ya kita jual waktu kita Dharma ada Wanita. pertemuan Dharma Wanita aja Mbak. Baik. Terus pernah dicoba untuk dipasarkan di luar tidak? Mungkin dari online, sekarang sudah metodenya sudah banyak ya, pemasaran lewat online juga bisa gitu. Mungkin Belum sudah. Mbak, masih untuk sementara untuk pertemuan DWP aja. Oh begitu ya. Basar-basar di DWP aja. Itu udah kewalahan mungkin Ibu ya. Iya. Permintaannya banyak juga ya dari teman-teman sendiri, ini luar biasa. Terus kalau dari bukunya sendiri? Kalau dari keripik ususnya itu cara pembuatannya, Iya. usus itu dibersihkan. Kalau nggak pengen bau amis, kasih jeruk nipis Mbak. Oh gitu. Ya. Banyak apa enggak Bu ngasih jeruk nipisnya? Ini saya jadi belajar ini ya dulu ini. Saya juga kepengen tahu nih. Ya lumayan, yang penting Ya. rata gitu aja Mbak. Mm-mm. Ya. Terus kasih bumbu rempah itu, ada kunir, ada jahe. Kalau nggak pengen amis kasih jahe juga. Dikasih jahe, Iya. dikasih kunir ya. Iya. Ada bumbu lain Bu, bumbu cinta mungkin. Iya. Masak harus pakai cinta ya. Masak harus pakai cinta supaya rasanya lebih terasa di hati Iya. begitu katanya ya. Oke, dan sampai seperti ini terus kemudian pemasarannya juga. Kalau buat- pemasarannya dari keripik usus ini, kalau Ya. ada DWP juga pasti ya, Ya. dasar. Terus kalau ada dari kota lain Ya. itu
Bisa ya? Bisa, ya. Oh, berarti nanti kalau yang penasaran ini ya, ini kita bicara penasaran buat yang ibu-ibu yang di rumah ini, kok kayaknya enak banget nih ngiler nih ya, lihat di layar nih monitor apa di TV gitu, apa sih? Itu rasanya kok kayaknya kok crunchy gimana tuh, bisa pesan di mana nih? Ada ya? Kontak personnya nanti kita kasih di bawah ini ya, kontak personnya ya. Terus berarti juga dipasarkan ke tetangga-tetangga juga pasti. Ketika arisan pasti ya. Iya. Berarti juga menerima pesanan dari luar juga pastinya ya. Untuk harganya ini terjangkau nggak nih? Ini kalau saya pengen beli terjangkau nggak nih Bu? Kalau untuk satu ini berapa gram ini Bu? Itu ada 250 gram. Oh, 250 Iya. gram. Berapa Bu kalau segini? 25.000. Kalau sama saya mungkin harganya agak ditekan ya Bu ya. Pasti. Nanti kita off the record Bu, jangan kelihatan nama ibu yang lain di rumah ini. Karena pada ngebel semua ini ya. Terus kalau Bu Agung ya juga sama ya harganya? Iya, sangat terjangkau Mbak. Sangat terjangkau Daripada ya. di swalayan. Ini kira-kira per 100 gramnya Iya. kira-kira 15.000 Mbak. Per 100 gramnya 15.000. Kurang lebihnya. Karena memang bahannya susah gitu iya. ya. Iya. Gitu juga kan gadung itu kalau tidak pintar mengolah ini ya mungkin untuk bisa jadi racun ya. Iya. Bisa Benar, jadi Mbak. racun. Jadi Bisa nggak jadi racun. tak segampang itu kalau katanya lagunya Anggi Marito Iya, ya. benar. Saya nggak nyanyi tapi ya nanti jadinya jadi beda nanti. Baik, terus kemudian harapan ini, harapan dari ibu-ibu sendiri dari produk ini kan, untuk PRT-nya masih diurus Ibu ya? Kemarin saya dengar masih diurus ya. Semoga nanti bisa segera PIRT begitu ya, supaya kita lebih booming lagi ya produk. Oke, dan sebelum kita tutup acara podcast pada siang hari ini, kita pengen ada harapan nggak dari ibu-ibu untuk DWP UPT PPD Jombang yang kita cintai bersama? Harapannya? Harapannya DWP UPT PPD Jombang semakin maju, semakin di depan. Maju, semakin terdepan. Ini kayak slogan Yamaha ini lama-lama semakin terdepan, luar biasa. Kalau dari Bu Koko? Ya, semoga berkembang kita dalam bidang ekonomi ini ya. Baik. Dan lebih maju lagi. Lebih maju lagi, baik. Berarti harapan kita bersama untuk DWP UPT PPD Jombang yaitu semoga ke depan DWP UPT PPD Jombang ini semakin berkembang dan produk-produknya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kita bisa memasarkan produk kita jauh lebih lebar lagi ya, lebih luas lagi. Baik, sebelum kita tutup, saya sebagai pembawa acara pada acara podcast DWP UPT PPD Jombang dari Besut, Bincang Enak Santai Edukasi dan Transparan, mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu dalam sesi podcast berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.